Perkenalkan, saya Vanessa Fatalita dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan 12 aliran lukisan. Yang pertama ada aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan seperti nyatanya tanpa ada tambahan lain. Nah, ciri-ciri aliran ini yaitu pertama, kebanyakan menampilkan tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lukisannya itu apa adanya. Yang ketiga, lukisan juga terlihat menyatu dengan antara objek satu dengan objek lainnya. Contoh tokohnya adalah Gustave Courbet, Francisco de Goya, dan Honor Umir. Nah, lalu ada aliran yang kedua itu surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang erat kaitannya dengan dunia fantasi, seolah-olah kita melukis dalam dunia mimpi. Lukisan surrealisme juga biasanya memiliki bentuk atau lukisan yang tidak logis seperti hayalan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, lukisannya itu aneh dan asing. Yang kedua, penuh dengan fantasi dan hayalan. Lalu contoh tokohnya adalah Joan Miró, Salvador Dali, dan André Masson. Lalu yang keempat ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Aliran naturalisme ini memang mirip dengan realisme. Bedanya naturalisme memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah. Nah, ciri-cirinya itu kebanyakan bertemakan tentang alam, memiliki teknik gradasi warna, memiliki susunan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan, serta gelap terang dikerjakan seteliti mungkin. Nah, contoh tokoh-tokohnya itu yang pertama Raden Saleh, lalu Abdullah Sudrio Subroto, dan yang ketiga ada Basuki Abdullah. Nah, ada aliran yang ketiga adalah aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah. Aliran ini menampilkan tentang suatu hal yang bersifat romans, seperti suatu pemandangan alam, tragedi, ataupun sejarah. Ciri-cirinya adalah lukisan mengandung cerita yang dahsyat dan emosional. Yang kedua, penuh gerak dan dinamis. Yang ketiga, warna bersifat kontras dan meriah. Contoh tokohnya adalah Raden Saleh, Eugène Delacroix, dan Jean Baptiste. Nah, aliran yang kelima adalah aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah seni yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek. Aliran impresionisme juga biasanya memiliki gambar yang agak kabur dan tidak mendetail. Ciri-cirinya adalah goresan kuas pendek dan tebal dengan gaya mirip sketsa. Untuk memberikan kemudahan pelukis menangkap esensi subjek daripada detailnya. Lalu yang kedua, warna didapat dengan sesedikit mungkin pencampuran pigmen cat yang digunakan. Diharapkan warna tercampur secara optis oleh retina. Lalu yang ketiga, bayangan dibuat dengan mencampurkan warna komplementer. Hitam tidak digunakan sebagai bayangan. Nah, contoh tokohnya adalah Claude Monet, Auguste Renoir, dan Camille Pissarro. Lalu aliran yang keenam adalah ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah suatu aliran yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam baik objeknya maupun senimannya. Ciri-cirinya itu lebih banyak menggunakan jenis emosi kemarahan daripada depresi, daripada emosi bahagia seseorang. Lalu ungkapan isi hati seseorang dan imajinasi seseorang. Contoh tokohnya adalah Afandi, Zaini, dan Popo Iskandar. Lalu aliran ketujuh adalah aliran abstraksionisme, yaitu aliran yang menggunakan warna dan bentuk dalam cara representasional. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu abstrak kubistis dan non-figuratif. Nah, ciri-cirinya, seni ini menampilkan unsur seni yang rupa yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Garis, bentuk, warna ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. Contoh tokohnya adalah Adolf Gottlieb, Robert Mortelwen, dan Bernard Naumann. Lalu, aliran yang kedelapan adalah aliran kubisme, yaitu aliran yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak.
Cirinya itu memiliki bentuk geometris, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Lalu contoh tokohnya itu ada Cézanne, Pablo Picasso, dan Braque. Nah, aliran yang ke-9 ini ada aliran Dadaisme. Aliran Dadaisme adalah aliran yang menyajikan karya artistik dari bentuk yang seram, magic, mengerikan, kekanak-kanakan, dan terkadang mengesankan. Cirinya itu seni yang tidak mau ilusi atau ketiadaan ilusi. Dominasi warna hitam, merah, putih, hijau dengan pewarnaan primer, tajam, dan kontras. Contoh tokohnya adalah Raoul Haussmann, Duchamp, dan Hans Art. Lalu aliran yang ke-10 adalah aliran futurisme, yaitu aliran yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Suatu objek digambarkan beberapa kali secara perspektif. Cirinya itu karya seni menangkap unsur gerak dan kecepatan, lalu memanfaatkan prinsip aneka tampak atau multiple viewpoints, dan menggunakan tipografi sebagai unsur ekspresi dalam desain. Nah, contoh tokohnya itu ada Giacomo Balla, Umberto Boccacioni, dan Carlo Carrà. Nah, aliran yang ke-12 adalah aliran Fauvisme, yaitu aliran yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Cirinya adalah seni lukisannya ialah warna-warna yang liar dan kontras. Warna-warna yang dipakai jelas tidak lagi disesuaikan dengan warna aslinya, dan penggunaan garis dalam Fauvisme disederhanakan sehingga pemirsa lukisan bisa mendeteksi keberadaan garis yang jelas dan kuat. Nah, contoh tokohnya itu adalah Henri Matisse, André Derain, Kees van Dongen, dan ada aliran yang ke-12 yaitu aliran klasikisme, yaitu aliran yang menampilkan gambar secara klasik serta memiliki karakter dan ciri tersendiri. Aliran klasikisme banyak tertampang di Nusantara maupun di mancanegara. Aliran ini biasanya mengacu pada Yunani dan Romawi. Cirinya itu lukisan terikat dengan norma-norma intelektual akademis. Bentuk selalu seimbang dan harmonis. Batas-batasan warna bersifat bersih dan statis. Nah, contoh tokohnya itu ada Bartholomew Vignon, Jacques Louis David, dan Jan Ingles. Nah, itu dia 12 aliran lukisan yang ada. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!